Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini saat ini. Tidak ada yang perlu kamu kejar, tidak ada yang harus kamu buktikan. Di ruang ini, kamu cukup hanya menjadi. Apapun yang kamu bawa hari ini, luka, lelah, atau keraguan, semua itu diterima apa adanya. Hari ini, kamu tidak datang ke sini karena kebetulan. Ada bagian dari dirimu yang sedang mencari arah, atau mungkin sedang mengetuk pintu pulang. Pintu itu bukan di luar, tapi ada di dalam hatimu sendiri. Dan video ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin. Cermin yang akan menuntunmu mengenali kekuatanmu yang tersembunyi dan luka-lukamu yang menunggu untuk dipeluk. Jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, beri ruang untuk merenung, tuliskan apa yang kamu rasakan di kolom komentar, karena mungkin suaramu akan menguatkan orang lain yang sedang diam-diam berjuang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bersedia mendengar kebenarannya sendiri. Bab 1. Luka adalah gerbang bangkitnya kesadaran. Di dalam diam yang tak pernah dimengerti oleh siapapun, kita seringkali menyimpan luka yang tak bersuara. Luka itu tak terlihat, tapi terasa, seperti hujan yang turun tanpa suara, tapi perlahan membanjiri seluruh ruang hati. Kita mencoba menyembunyikannya dari dunia, berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, tapi ketika malam datang dan tak ada siapapun yang kita harus buat terkesan, semua topeng itu luruh. Disitulah kita benar-benar sendirian dengan rasa sakit itu. Dan justru di sanalah sebuah pintu kesadaran mulai terbuka. Sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat karena kita terlalu sibuk menyangkal bahwa kita pernah terluka. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa hidup kadang tak adil. Kita dibentuk oleh harapan, oleh cinta yang tak dibalas, oleh perlakuan yang menyakitkan, dan oleh kehilangan yang tak pernah kita minta. Tapi justru luka-luka itulah yang membawa kita lebih dekat pada jati diri yang paling murni. Saat segala sandaran runtuh, satu-satunya tempat yang bisa kita tuju adalah ke dalam diri sendiri. Dan di sana, di tengah hancurnya harapan dan sunyinya dunia luar, kita bertemu dengan kekuatan yang tak bisa ditemukan dimanapun. Kekuatan untuk bertahan, meski tak ada yang memegang tangan kita. Seringkali yang membuat luka terasa tak tertahankan, bukan rasa sakitnya, tapi ketakutan kita terhadap rasa sakit itu. Kita ingin cepat sembuh, kita ingin kembali normal. Tapi kesembuhan sejati bukanlah pelarian dari rasa sakit, melainkan pelukan terhadapnya. Saat kita berani mengatakan, aku terluka dan tak apa-apa, kita sedang mematahkan rantai-rantai yang selama ini mengekang jiwa kita. Kita sedang menyapa bagian terdalam dari diri yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Dan dari situlah kekuatan sejati mulai tumbuh. Bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk menerima luka tanpa syarat. Luka mengajarkan kita untuk tidak lagi hidup dalam permukaan. Ia memaksa kita menyelam lebih dalam, mengenal sisi-sisi diri yang selama ini kita abaikan. Saat kita terluka, kita belajar tentang empati, tentang sabar, tentang bagaimana rasanya hancur namun tetap memilih untuk tidak membenci. Kita mungkin jatuh berkali-kali, tapi dalam setiap jatuh itu ada pelajaran yang menyentuh hati, yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih dalam. Luka, meski pahit, sebenarnya sedang memurnikan jiwa kita dari segala yang semu. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi ingin menghapus luka, tapi bersyukur karena luka itulah yang membentuk kita menjadi seperti sekarang. Kita tidak lagi ingin membalas, tidak lagi ingin dimengerti, bahkan tidak lagi ingin diakui. Karena kita tahu, saat kita bangkit dari luka, kita tidak sedang menunjukkan kekuatan kepada dunia. Kita sedang kembali pada diri sendiri, dengan utuh, dengan tenang, dengan cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan. Bab 2. Ketika dunia tak lagi memberi pengakuan, akan datang masa di hidupmu ketika tak ada lagi yang memuji langkahmu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelukan semangat, tidak ada yang bertanya bagaimana kabarmu hari ini. Dunia akan diam. Mereka yang dulu dekat mulai menjauh. Mereka yang dulu bersamamu dalam keberhasilan, menghilang dalam senyap saat kamu mulai melemah. Dan saat itu terjadi,
Kamu akan merasa hampa, seolah semua yang telah kamu lakukan tidak lagi bermakna. Tapi justru disitulah ujian sejati dimulai. Bukan tentang apa yang kamu lakukan, melainkan tentang siapa dirimu tanpa semua itu. Ketika dunia berhenti memberi tepuk tangan, kamu mulai bertanya, apakah aku tetap berharga bila tak ada yang melihatku? Apakah perjuanganku tetap berarti bila tak ada yang menyaksikannya? Kesepian itu sunyi, menusuk, namun jujur. Ia menelanjangi ego kita yang selama ini tumbuh subur karena pengakuan orang lain. Dan di titik paling sunyi itu, kamu akan mulai menemukan sesuatu yang tak pernah kamu sadari. Bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh sorot mata siapapun, melainkan oleh cahaya kecil yang selama ini berpendar di dalam jiwamu, menunggu kamu menyapanya. Banyak orang kuat saat dipuji, tapi hanya jiwa-jiwa terpilih yang tetap utuh saat dilupakan. Saat kamu tidak lagi menjadi siapa-siapa di mata orang lain, kamu akan belajar menjadi segalanya bagi dirimu sendiri. Kamu akan mulai menyadari bahwa semua kebesaran yang kamu kejar, semua pengakuan yang kamu banggakan, tak ada artinya bila kamu tidak pernah benar-benar berdamai dengan dirimu. Di tengah sepi dan sunyi, kamu akan mulai bicara dengan cermin. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan melihat seseorang yang rapuh, tapi tetap memilih berdiri. Pengakuan bukanlah musuh, tapi keterikatan pada pengakuan adalah rantai yang mengikat kaki jiwa. Ketika kamu mulai bisa tersenyum meski tak ada yang melihat, ketika kamu tetap menebar kebaikan meski tak ada yang membalas, ketika kamu tetap berjalan meski tak ada yang menyemangati, saat itulah kamu telah naik satu tingkat dalam tangga kesadaran. Kamu tidak lagi butuh panggung, karena kamu tahu cahaya dalam dirimu cukup terang untuk menerangi jalanmu sendiri. Dan dari tempat sunyi itu, kamu akan bangkit. Bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menjalani takdirmu dengan tenang. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Dan meski tak ada yang memahami, tak ada yang mengakui, kamu tetap melangkah. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang melihatmu. Nilai dirimu ditentukan oleh siapa yang kamu pilih untuk menjadi, bahkan ketika tak ada satupun mata yang menyaksikanmu. Bab 3. Runtuhnya yang menyakitimu dimulai saat kamu tidak lagi takut. Ada satu hal yang selama ini diam-diam memberi kekuatan kepada mereka yang menyakitimu, ketakutanmu. Ketakutanmu akan ditinggalkan, membuatmu memaklumi sikap yang melukai. Ketakutanmu akan ditolak, membuatmu mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya kamu pegang erat. Ketakutanmu akan kesendirian, membuatmu bertahan di tempat yang menggerogoti jiwamu sedikit demi sedikit. Tapi tahukah kamu, ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu menjadi tak terhentikan. Dan di saat itu, kekuatan mereka atasmu mulai runtuh. Takut adalah belenggu yang halus. Ia tak berteriak, ia hanya berbisik bahwa kamu tidak bisa sendiri, bahwa kamu harus menyesuaikan diri, bahwa kamu akan hancur bila mereka pergi. Tapi begitu kamu mulai melihat ketakutan itu apa adanya, bukan sebagai kenyataan, tapi sebagai bayangan, kamu mulai sadar bahwa tidak ada yang benar-benar menahanmu kecuali keyakinan lama yang tidak lagi sesuai. Kamu mulai berdiri, mulai berkata tidak, mulai memilih dirimu sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian. Dan di titik itulah mereka yang pernah menyakitimu kehilangan kendali. Mereka yang dulu membentuk lingkaran rasa bersalah di sekitarmu, kini merasa kehilangan pengaruh, karena kamu tak lagi mudah disalahkan, tak lagi mudah disudutkan. Kamu mulai melihat bahwa apa yang dulu kamu kira cinta, hanyalah bentuk manipulasi yang terselubung. Dan kini, dengan mata yang lebih jernih, kamu memilih melepaskan, bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai dirimu lebih dari rasa takut yang mereka tanamkan. Kamu memilih sembuh, dan itulah tindakan paling berani yang bisa dilakukan oleh jiwa yang pernah dilukai. Runtuhnya mereka bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu berhenti memberi mereka ruang. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu tidak lagi membuktikan apapun, kamu hanya hidup dengan tenang, dengan sadar, dengan batas yang jelas, dan kedamaianmu menjadi gema yang asing bagi mereka, karena mereka tak lagi mengenali kamu,
yang dulu bisa mereka kendalikan. Kamu tidak berubah menjadi orang yang kejam, kamu hanya menjadi orang yang tidak lagi takut. Dan saat kamu berdiri dalam keteguhan itu, dalam kesadaran yang utuh dan cinta yang tidak mengemis, kamu akan melihat satu demi satu bayangan masa lalu runtuh. Bukan karena kamu memaksa mereka pergi, tapi karena mereka tak lagi menemukan pintu masuk ke dalam duniamu yang baru. Dunia di mana luka sudah dipeluk, rasa takut telah dilepas, dan cinta yang kamu cari, kini kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Bab 4. Kamu tidak perlu membalas, cukup tumbuh lebih tinggi. Saat seseorang menyakitimu, dunia mengajarkanmu dua pilihan, membalas atau memaafkan. Tapi sebenarnya ada jalan ketiga yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih kuat. Kamu tidak membalas, kamu tidak juga memaafkan secara terburu-buru, kamu hanya tumbuh. Karena tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua pengkhianatan harus dituntut. Kadang cara terbaik untuk meruntuhkan apa yang menyakitimu adalah dengan menjadi seseorang yang tak lagi bisa disentuh oleh energi itu. Orang-orang yang menyakitimu pada dasarnya tidak sedang melawan dirimu. Mereka sedang melawan bayangan mereka sendiri. Ketika kamu menjadi cermin yang memantulkan cahaya, orang yang hidup dalam gelap akan merasa terganggu. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak siap melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan. Maka jangan buru-buru menanggapi mereka. Jangan terburu membalas. Biarkan mereka bergulat dengan diri mereka sendiri. Kamu hanya perlu berjalan, terus naik, terus tumbuh, tanpa menoleh ke belakang. Tumbuh bukan berarti kamu tidak merasa sakit, tapi kamu tidak membiarkan sakit itu mengubah hatimu menjadi keras. Kamu tetap lembut, tapi tidak lemah. Kamu tetap ramah, tapi tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kamu mulai menanam batas yang sehat, bukan karena kamu ingin menjauhkan orang, tapi karena kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang pantas masuk ke ruang sakral jiwamu. Dan ketika kamu sampai di tahap ini, kamu tak lagi peduli siapa yang bicara di belakangmu. Karena kamu tahu, mereka tidak lagi berada pada tingkat kesadaran yang sama. Semakin kamu naik, semakin sunyi perjalananmu. Tapi jangan salah, di kesunyian itulah justru kamu mulai bisa mendengar suara hatimu yang paling jernih. Kamu mulai mengerti arah hidupmu, bukan berdasarkan trauma, tapi berdasarkan panggilan jiwamu yang paling dalam. Dan dari tempat itu, semua yang dulu terasa besar, hinaan, pengkhianatan, kebohongan, kini tampak kecil, sangat kecil. Bukan karena mereka tak berarti, tapi karena kamu telah berdiri di tempat yang lebih tinggi, dan tak satu pun dari mereka bisa menyentuhmu lagi. Jangan biarkan kebencian mereka mengubahmu menjadi versi buruk dari dirimu. Itu yang mereka inginkan, agar kamu terjebak dalam siklus balas dendam yang tak pernah selesai. Tapi kamu bukan itu. Kamu bukan energi gelap yang sama seperti mereka. Kamu adalah cahaya yang memilih tetap menyala meski ditiup berulang kali. Dan saat kamu benar-benar tumbuh, kamu akan menyadari yang paling menyakitimu kini tak lagi punya kuasa. Bukan karena mereka kalah, tapi karena kamu sudah naik ke tempat di mana mereka tidak bisa ikut. Bab 5. Diam adalah suara terkuat dari jiwa yang sudah sembuh. Ada kekuatan yang tidak bersumber dari kata-kata. Ia tidak menggelegar, tidak berteriak, bahkan tidak meminta untuk diperhatikan. Tapi kehadirannya terasa, seperti udara yang membungkusmu, seperti langit yang melindungimu tanpa syarat. Kekuatan itu bernama diam, dan hanya mereka yang telah melewati badai yang benar-benar bisa mengerti bahwa diam bukan tanda lemah. Justru diam adalah suara yang hanya bisa dihasilkan oleh jiwa yang sudah selesai dengan dramanya sendiri. Dulu kamu mungkin merasa perlu menjelaskan segalanya. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu kecewa? Tapi seiring waktu, kamu mulai sadar penjelasan tidak akan pernah cukup bagi mereka yang memang tidak mau mengerti. Maka kamu berhenti bicara. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu energi terbaikmu tidak perlu dihamburkan untuk hal-hal yang tak lagi pantas. Diam menjadi batas. Diam menjadi perlindungan. Diam menjadi pernyataan bahwa kamu kini memilih hidup dengan damai, bukan dengan pembuktian. Kamu tidak lagi ingin debat.
tidak lagi ingin pembelaan. Kamu hanya ingin tenang, ingin hidup dengan jujur tanpa harus membuktikan dirimu kepada siapapun. Dan dari tempat itu, kamu mulai memancarkan aura yang berbeda. Aura yang tidak lagi bisa disentuh oleh suara sumbang atau energi gelap dari masa lalu. Orang-orang akan merasa, kamu berubah, tapi kamu tahu, kamu tidak berubah. Kamu hanya pulang ke dirimu sendiri, ke tempat yang dulu pernah kamu tinggalkan demi menyenangkan semua orang, kecuali dirimu. Diammu kini adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Kamu tidak sedang menyombongkan diri. Kamu hanya tidak lagi ikut dalam perlombaan yang tak ada garis akhirnya. Kamu memilih mengisi harimu dengan hal-hal yang bermakna, dengan kebaikan kecil, dengan langkah sadar, dengan perhatian tulus pada hal-hal yang selama ini terabaikan. Dan dari sana, kamu membangun kembali hidupmu. Bukan dari puing-puing amarah, tapi dari ketenangan yang lahir dari pemahaman mendalam akan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu telah berdamai dengan luka, kamu tak perlu banyak berkata. Karena kehadiranmu sendiri sudah menjadi kesaksian bahwa kamu pernah jatuh dan kini kamu berdiri. Bahwa kamu pernah disakiti, tapi tidak menjadi seperti mereka. Dan bahwa kamu pernah kehilangan banyak hal, tapi justru itu membuatmu menemukan dirimu yang sejati. Maka jika hari ini kamu memilih diam, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak bereaksi. Dan dari kedalaman diam itulah seluruh dunia akan tahu, kamu telah bangkit. Bab 6. Hening adalah tempat di mana kebenaran terdalam ditemukan. Dalam dunia yang terlalu bising, kita terbiasa mencari jawaban di luar. Kita mencari nasihat, kita membaca motivasi, kita mengejar guru, kita mendengar banyak suara, tapi lupa bahwa suara yang paling jujur justru berbisik dalam keheningan. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah tempat di mana segala lapisan kepalsuan runtuh, dan yang tersisa hanyalah dirimu, yang paling murni. Di dalam hening, kamu tidak bisa berpura-pura. Kamu hanya bisa mendengarkan. Hening memaksa kita menurunkan ego. Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak ada lagi pembenaran atau penyangkalan. Yang tersisa hanyalah kenyataan apa adanya. Dan meskipun itu menyakitkan, justru disitulah kamu mulai melihat kebenaran yang telah lama tertutup oleh keramaian dunia. Bahwa semua yang kamu cari bukan di luar, tapi di dalam. Di balik kecewa, di balik marah, di balik hancur, ada cahaya kecil yang sejak awal selalu menunggumu untuk kembali. Kita takut pada hening karena di sanalah kita mendengar jeritan luka kita sendiri. Tapi kita lupa, luka yang dibiarkan bersuara adalah luka yang sedang mencari jalan untuk sembuh. Maka duduklah dalam hening itu, meski tak nyaman. Dengarkan apa yang selama ini kamu abaikan. Mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan merasa hancur, tapi percayalah, dari sana kamu akan menemukan kedalaman yang tak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh jiwamu sendiri. Dan di titik itu, kamu tidak lagi butuh jawaban, kamu hanya butuh kehadiran. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena kamu mulai memahami, semua yang terjadi bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu pulang ke inti dirimu. Hening bukan pelarian, ia adalah pemurnian. Ia adalah tempat suci di mana kamu berhenti bicara dan mulai mengerti. Bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran yang tenang dan penuh penerimaan. Maka jika hidup membawamu ke tempat sepi, ke tempat tanpa tepuk tangan, tanpa pelukan, tanpa jawaban, jangan anggap itu sebagai hukuman. Itu adalah undangan. Undangan dari semesta agar kamu kembali mendengar jiwamu sendiri. Karena hanya dalam hening, kamu benar-benar bertemu dengan kekuatanmu yang sejati. Dan dari kekuatan itu, kamu akan bangkit. Bukan sebagai reaksi atas apa yang menyakitimu, tapi sebagai ekspresi dari siapa dirimu yang sebenarnya. Utuh, sadar, dan penuh cahaya. Bab 7. Mereka tidak lagi bisa menyakitimu karena kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Penderitaan yang paling dalam seringkali tidak berasal dari apa yang orang lain lakukan, tetapi dari kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Kita ingin dimengerti, ingin diterima, ingin dicintai tanpa syarat, dan ketika orang yang kita harapkan gagal memberi itu, kita merasa hancur. Tapi seiring kamu tumbuh dalam kesadaran,
Kamu mulai memahami, rasa sakit itu bukan karena mereka menolakmu, tapi karena kamu menggantungkan nilai dirimu pada mereka. Dan saat kamu tak lagi membutuhkan, kamu tak lagi terluka. Ini bukan tentang menjadi dingin, bukan juga tentang membentengi diri dari cinta, tapi tentang menyadari bahwa cinta yang paling murni tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari keberanianmu untuk melihat dirimu sendiri, menerima seluruh bagianmu, dan berkata, "Aku cukup." Ketika kamu berkata itu dari hati yang benar-benar sadar, tak satu pun penolakan dari luar akan mampu mengguncang fondasi dirimu lagi. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh tangan orang lain. Kamu mungkin pernah memohon agar seseorang tetap tinggal. Mungkin pernah berharap seseorang kembali. Tapi ketika mereka pergi dan kamu tetap berdiri, meski dengan air mata, meski dengan luka, disitulah kamu menemukan kekuatan yang bahkan kamu sendiri tak tahu kamu miliki. Dan kekuatan itu tidak lahir dari kemenangan. Ia lahir dari kehilangan, dari melepaskan, dari menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, dan tetap memilih untuk mencintai dirimu tanpa syarat. Orang-orang yang pernah menyakitimu mungkin masih hidup dengan cara lama mereka, masih mengulang pola yang sama, masih mengira bahwa mereka bisa membuatmu merasa kecil. Tapi kali ini berbeda. Kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi tunduk pada pandangan mereka. Kamu tidak lagi menunggu kata maaf atau pengakuan, karena kamu telah menemukan bahwa ketenangan sejati bukan datang dari permintaan maaf orang lain, melainkan dari keputusanmu untuk tidak lagi membiarkan mereka menentukan bagaimana kamu merasa terhadap dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, mereka kehilangan kekuatan. Bukan karena kamu menang atas mereka, tapi karena kamu tak lagi bermain di permainan yang sama. Kamu telah naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana yang kamu butuhkan bukan lagi pengakuan, tapi kedamaian. Bukan lagi penjelasan, tapi keutuhan. Dan di tempat itu, kamu menyadari mereka yang pernah menyakitimu tak lagi punya tempat dalam hidupmu yang baru. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu telah tumbuh, dan mereka memilih tetap tinggal di dunia lama. Bab 8. Saat kamu memaafkan tanpa diminta, jiwa kamu menjadi bebas. Ada luka-luka yang tidak akan pernah diobati oleh kata maaf. Bukan karena kata itu tidak penting, tapi karena sering kali ia tidak pernah datang. Kita menunggu, berharap, dan bertanya dalam hati, mengapa mereka tidak sadar? Namun di titik tertentu dalam perjalanan batinmu, kamu akan mengerti bahwa menunggu mereka menyadari kesalahan hanya memperpanjang luka yang seharusnya sudah sembuh. Dan dari pemahaman itu kamu mulai membuka pintu yang baru. Pintu maaf yang tidak ditunggu tapi diberikan. Memaafkan bukan berarti membenarkan, bukan pula berarti kamu melupakan begitu saja apa yang pernah terjadi. Tapi memaafkan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengikatmu. Ketika kamu memaafkan, kamu bukan sedang membebaskan orang lain. Kamu sedang membebaskan dirimu dari beban yang tidak layak kamu pikul selamanya. Kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas, untuk hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menyentuh bagian terdalam hatimu. Kita sering berpikir bahwa maaf hanya layak diberikan jika mereka berubah. Tapi kamu akan menyadari, memaafkan adalah tentang kamu, bukan mereka. Memaafkan adalah tanda bahwa kamu telah selesai dengan kisah lama dan siap menulis bab baru tanpa membawa luka lama ke dalamnya. Kamu tidak lagi ingin membawa beban ke tempat yang sedang kamu tuju. Karena kamu tahu, tidak ada perjalanan spiritual yang bisa ditempuh dengan hati yang masih terikat pada racun dendam. Mereka mungkin tidak pernah meminta maaf. Mereka mungkin bahkan tidak sadar bahwa mereka menyakitimu. Tapi kamu tidak butuh itu lagi. Karena kamu telah melihat bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu penyelesaian dari luar. Kamu memilih menyelesaikannya di dalam. Dengan tenang, dengan sadar, dengan lembut. Dan ketika itu kamu lakukan, rasanya seperti membuka gembok yang selama ini menahanmu. Kamu bebas, kamu utuh, kamu hidup kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai jiwa yang memilih untuk merdeka.
Dan saat kamu sudah memaafkan, kamu tak lagi ingin bicara tentang mereka. Kamu tak lagi ingin mereka menderita. Kamu hanya ingin damai, karena kamu sadar kedamaian bukan milik orang yang benar, tapi milik orang yang bersedia melepaskan. Dan ketika kamu bisa melepaskan tanpa syarat, tanpa amarah, tanpa dendam, dunia dalam dirimu menjadi sunyi, tapi sunyi yang indah, sunyi yang tidak kosong, tapi penuh cahaya, karena di dalamnya ada kamu yang telah bangkit. Bab 9. Kamu tidak perlu mengerti semua, cukup jalani dengan sadar. Ada masa dalam hidup ketika semua terasa membingungkan. Kamu bertanya, mengapa aku yang harus mengalami ini? Atau, apa arti dari semua rasa sakit ini? Tapi semakin kamu tumbuh dalam kesadaran, semakin kamu menyadari, tidak semua hal bisa atau harus kamu mengerti saat ini. Beberapa hal memang tidak datang untuk dimengerti, melainkan untuk dijalani, agar kamu menjadi seseorang yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Seseorang yang lebih dalam, lebih bijaksana, lebih hidup. Kita diajarkan untuk mencari jawaban, tapi dalam perjalanan jiwa, bukan jawaban yang kita butuhkan, melainkan kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam rasa sedih, dalam hampa, dalam ragu. Karena saat kamu berani hadir di sana, tanpa terburu-buru mencari makna, kamu mulai membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengertian, yaitu kebijaksanaan batin. Bukan dari buku, bukan dari nasihat orang, tapi dari penglihatanmu sendiri akan hidup yang sedang membentukmu perlahan. Ada perasaan lega ketika kamu berhenti memaksakan semua hal masuk akal. Ketika kamu mulai menerima bahwa mungkin saat ini kamu memang tidak tahu mengapa ini harus terjadi. Tapi kamu tetap memilih berjalan, tetap memilih bangun setiap pagi, tetap memilih bernapas dengan penuh kesadaran. Dan dari kesederhanaan itulah, kamu mulai memahami hidup bukan sebagai teka-teki, tapi sebagai perjalanan suci yang membentuk jiwamu melalui setiap detik, setiap perasaan, setiap luka. Kamu tidak perlu tahu kemana jalan ini akan berakhir, karena terkadang mengetahui terlalu banyak justru mengganggu proses yang sedang suci. Kamu hanya perlu berjalan setapak demi setapak dengan kehadiran penuh dan hati yang terbuka. Karena hidup bukan tentang kontrol, tapi tentang kepercayaan. Percaya bahwa semesta sedang bekerja, bahkan ketika kamu merasa tidak ada apa-apa. Percaya bahwa kamu sedang dibentuk, bahkan ketika kamu merasa hanya diam dan terluka. Dan dari kepercayaan itu, kamu bangkit. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan langkah yang hening, pasti dan penuh kesadaran. Kamu tidak perlu lagi jawaban dari semua hal. Kamu hanya butuh satu hal, untuk tidak menyerah pada dirimu sendiri. Dan selama kamu terus memilih hadir di tengah ketidakpastian, di tengah sunyi, maka kamu sedang menang. Dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah melewati banyak hal dan tetap memilih untuk lembut. Bab 10. Saat kamu bangkit, dunia lama tak lagi mampu menyentuhmu. Bangkit bukan berarti kamu tidak lagi jatuh, tapi bangkit berarti kamu tidak lagi menjadi orang yang sama saat kamu terjatuh. Kamu kini melihat dunia dengan mata yang berbeda. Luka yang dulu menghancurkanmu, kini menjadi pelajaran. Orang-orang yang dulu kamu kejar, kini kamu lepaskan dengan tenang. Dan rasa sakit yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini menjadi batu loncatan menuju dirimu yang sejati. Bangkit adalah tentang lahir kembali, bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Ketika kamu bangkit, kamu tidak lagi menyimpan dendam. Karena kamu tahu, apapun yang menyakitimu, hanya bisa menyentuh kamu yang dulu. Kamu yang masih menggantungkan kebahagiaan pada luar. Kamu yang masih mengemis cinta. Kamu yang masih takut ditinggalkan. Tapi kamu yang sekarang berbeda. Kamu telah pulang. Kamu telah duduk bersama jiwamu sendiri. Kamu telah menerima bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalananmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu mulai merasa damai, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa damai. Kamu tahu bahwa apapun yang kamu cari, cinta, kedamaian, kekuatan, semuanya sudah ada di dalam dirimu.
Dan saat kamu benar-benar menyadarinya, dunia lama mulai runtuh. Dunia yang dibangun dari ilusi kekurangan, dari rasa takut, dari luka-luka masa lalu, perlahan kehilangan daya tariknya. Kamu tidak lagi bermain dalam permainan lama. Kamu telah naik ke tingkatan baru dari keberadaan. Bangkit bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang tumbuh menjadi pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Kamu menjadi saksi dari kehancuran yang pernah menyakitimu. Dan dari puing-puing itu, kamu membangun sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tenang, lebih bijaksana. Kamu tidak hanya selamat dari badai, kamu berubah karena badai itu. Dan kini, kamu tidak lagi takut pada gelombang, karena kamu telah menjadi lautan itu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu menyadari, tidak ada yang benar-benar bisa menyakitimu lagi. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak lagi memberi kekuatan itu kepada siapapun. Kamu telah mengambil kembali kendali atas jiwamu. Kamu telah memilih untuk pulih, untuk tumbuh, untuk bangkit, bukan demi membalas, tapi demi mencintai dirimu sendiri dengan cara yang paling utuh dan sadar. Terima kasih telah hadir sepenuhnya dalam perjalanan ini. Kamu telah berjalan melewati kata demi kata, luka demi luka, kesadaran demi kesadaran. Dan jika saat ini hatimu terasa lebih ringan, itu bukan karena dunia berubah, melainkan karena kamu telah memilih untuk berubah dari dalam. Ingatlah, bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh. Bangkit berarti kamu memilih untuk tetap melangkah, meski dunia pernah mengecewakanmu. Dan setiap langkah kecil menuju keutuhan adalah kemenangan yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang terjaga. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan di kolom komentar satu pelajaran yang paling kamu rasakan hari ini. Kamu tidak sendiri, dan kata-katamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetap hadir, tetap sadar, dan teruslah memilih dirimu sendiri dengan penuh cinta dan keheningan.